Sesaat lagi kita simak Bincang Sore Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi Surakarta. 103 Slowpost FM Beyond Information. Hai, selamat sore Sobat Slowpost. Masih bersama dengan saya, Al-Ghifari. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, ini kita akan membahas mengenai sebuah gejala-gejala yang jujur nih, pas musim hujan dulu tuh saya takut banget Sobat Slowpost. Karena apa? Hujan kan biasanya dingin nih. Nah, saya tuh alergi dingin. Jadi udah muncul tuh ntar bentol-bentol dari kecil, terus tambah gede kayak berasa pulau jajaran archipelago gitu ya. tambah gede, terus jadinya gatal-gatal banget. Nah, mungkin Anda merasa, putra-putri Anda atau anak Anda merasakan hal yang sama atau punya alergi-alergi lain. Kami akan bahas bersama dengan Mbak Zulia Setianingrum, MGZ, yang sudah bersama dengan kami di sore yang sangat-sangat dingin kali ini. Selamat sore, Mbak Zulia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Ghifari. Baik ya, Tadi aman ya, nggak kehujanan ya? Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah. Soalnya tadi pakai itu ya, delivery. Kok delivery? Udah kayak makanan dong. Tapi di sini topik alergi pada anak. Memang kalau musim-musim seperti itu juga alergi gampang tertrigger atau gimana sih, Mbak? Iya, baik. Jadi kalau mungkin kalau saya di sini nanti mengarahnya lebih ke alergi pada makanan ya, Mas. Ya. Sebenarnya kalau alergi itu memang macam-macam, bisa terjadi dari makanan, kemudian bisa dari lingkungan. Lingkungan itu seperti yang tadi Mas Ghifari sampaikan, cuaca ya, misal dingin, kemudian terkait juga dengan debu terkadang ya, terus kemudian terkait dengan bulu ya, misalkan kucing, kemudian hewan-hewan yang berbulu. Nah, itu bisa saja, tetapi nanti mungkin saya lebih mengarahnya ke makanan ya, alergi pada makanan gitu ya. Oke. Nah, di sini kebetulan juga banyak sekali anak-anak yang ngerubung ya. Boleh dong, ini ada yang alergi gitu nggak nih? Aman semuanya. Adanya alergi cinta kali ya. Kalau kena cinta dikit langsung nggak bisa tidur gitu gejalanya. Oke, Mbak Zulia, ini kan alergi dengan makanan begitu ya. Betul. Apalagi anak-anak kan mungkin masih daya tahannya juga belum kebal dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan mungkin alergi itu sendiri adalah apa sih? Kalau saya kan pahamnya sebuah bentuk ketidakcocokan dengan substansi gitu ya. Ada zat yang bikin badan anak-anak atau badan saya sendiri itu bergejala, bisa gatal-gatal atau lain sebagainya. Tapi kalau dari medis sendiri bagaimana sih alergi ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau alergi pada makanan sendiri sebenarnya tubuh kita itu memiliki suatu sistem imunitas ya, yang cukup sebenarnya. Cuman ketika paparan alergen ya namanya, Mas ya. Jadi alergi pada makanan, jadi makanan-makanan yang memiliki suatu zat, terutama zat protein ya, itu dikatakan alergen. Ketika terpapar terus-menerus dan sistem tubuh kita itu sulit untuk mengenali. Nah, akhirnya tubuh kita itu mengeluarkan suatu zat-zat yang istilahnya untuk menangkal, untuk memerangi. Tapi ketika digempur terus-menerus dengan makanan tersebut, maka muncullah reaksi dari alergi tersebut. Jadi misalkan tadi Mas Ghifari menyampaikan ada bentol-bentol, bentolnya semakin besar seperti archipelago. Kemudian ada juga yang gatal-gatal, kemudian ada juga yang batuk, kemudian bersin. Bahkan kalau yang alerginya parah itu terkadang memang sampai ke fatal ya. Fatal dalam artian dia sesak nafas, kemudian pusing, pingsan. Kalau benar-benar tidak ditangani dengan baik bisa fatal akibatnya. Jadi memang alergi makanan ini sebenarnya sih sering kali kita temui, tetapi kalau kita tidak menangani dengan baik juga akan berakibat yang parah gitu. Oke, tapi kalau dari alergi sama intoleran tuh sama nggak sih, Mbak? Nah, alergi sama intoleran itu berbeda ya. Jadi kalau gejalanya memang sama, Mas. Jadi gejalanya hampir sama, tetapi kalau alergi tersebut tadi biasanya ya, kalau orang terkena alergi makanan ataupun lingkungan, misalkan tadi dingin dan sebagainya, sedikit saja, misalkan ada yang alergi susu. Nah, alergi susu, sedikit saja ada kue atau ada makanan yang mengandung susu, dia sudah ada gejala. Tetapi kalau intoleransi itu sebenarnya dia posisinya mengkonsumsi banyak
banyak alergen tersebut, banyak makanan, baru dia menyebabkan gejala. Nah itu. Jadi nggak langsung berasa reaksinya ya? Betul, jadi kalau berdasarkan gejala seperti itu. Tapi kalau dari penyebabnya ya sama ya sebenarnya. Kemudian kalau intoleransi itu biasanya dia kekurangan ada suatu kekurangan enzim yang ada di dalam tubuhnya. Jadi emang sebuah hal yang berbeda, tetapi gejalanya agak mirip-mirip kalau misal terus-terusan ya. Betul. Tapi kalau ini kan alergi pada anak ya, orang tua kan biasanya nggak notice nih Mbak, ini anak saya ternyata alergi kan biasanya mungkin mencoba untuk dijajal semua nih, biar anak kerasan namanya ini. Tapi satu hal yang bisa dilakukan orang tua untuk notice, wah anak saya kok ternyata kayaknya alergi gitu, untuk bisa selanjutnya diperiksakan tuh gimana sih? Jadi sebenarnya kalau alergi ini memang terutama pada anak-anak ya Mas ya. Anak-anak biasanya kan mulai dari usia bayi, balita itu biasanya orang tua tuh lebih ingin mencobakan segala macam makanan ya. Makanya. Misalkan telur, kemudian ikan dan sebagainya. Nah, ketika misalkan diuji cobakan ya memberikan makanan misal telur, ikan dan sebagainya, nah itu dilihat apakah dari si anak tersebut memiliki gejala atau reaksi. Nah, misalkan ketika kita memberikan telur ataupun ikan kepada anak kita, kemudian muncul gejala. Nah, gejalanya itu memang ada yang langsung, ada yang mungkin membutuhkan waktu. Agak telat gitu ya. Misalkan berapa menit, berapa jam dan sebagainya. Nah, orang tua mungkin sekali dua kali belum terlalu ngeh ya, belum terlalu aware gitu ya. Tetapi kalau misal beberapa kali kemudian kita berikan telur, anak tersebut ada reaksi, berikan telur lagi ada reaksi, nah itu mungkin bisa menjadikan suatu warning buat orang tua ya. Oh ya, ini berarti siapa tahu nih anak saya terkena alergi. Nah, kalau seperti itu bisa nanti melakukan tes-tes tertentu untuk menentukan apakah si anak memang alergi atau tidak begitu. Nah, itu kita keep dulu ya tes-tesnya apa aja. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi Mbak, saya ini penasaran. Berarti bisa dibilang alergi ini sendiri adalah bawaan orok gitu ya istilahnya ya. Atau ada bisa dipicu oleh sebuah kejadian, misal nggak sengaja makan zat apa terus selanjutnya jadi alergi, atau emang udah diciptakan di lauful mahfuz gitu ya. Kamu tuh alergi ini gitu, menjadi sebuah nasib yang harus dibawa sampai mati gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau trigger atau faktor utama penyebabnya adalah biasanya dari keturunan. Jadi orang tua, kemudian kakak atau saudara yang terkena itu biasanya memang memiliki risiko anak itu terkena alergi itu lebih tinggi atau lebih besar gitu ya dibandingkan dengan anak yang orang tuanya atau saudaranya tidak memiliki alergi. Ya, terus kemudian faktor lainnya ya paparan dari makanan-makanan tadi yang alergen tadi, misalkan telur, ikan dan sebagainya, dan faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi. Jadi contoh misalkan ternyata lingkungannya banyak kontaminasi gitu ya, terus kemudian tidak sehat atau tidak bersih, nah itu juga bisa menjadikan alergi pada anak-anak. Gitu. Oke, kami akan masih mau bahas dan mengupas ini untuk alerginya. Jadi siapa tahu sobat Selopot juga mau bergabung, kami ajak juga ke 081 226 103 103. Kami akan lanjut setelah jeda berikut ini. Masih dengan saya Algi Fari dan juga Mbak Zulia Setianingrum MGZ tentang alergi pada anak ya. Tadi ada salah satu anak-anak bocil di studio ini, Sobat Selopos, yang tanya ke kita juga kalau apakah semua orang punya alergi Mbak atau hanya tertentu saja? Ya, jadi kalau setiap orang tidak ya. Nah, itu tadi kalau tergantung dengan penyebab ya. Jadi bisa dari keturunan, kemudian bisa dari alergen, sering terpaparnya oleh alergen atau makanan tersebut, kemudian juga dari faktor lingkungan. Jadi tidak semuanya orang itu punya alergi gitu. Tuh, ya. Bro, gak semua orang alergi. Emang kamu pingin alergi apa? Kok pingin gitu jadi? Ya, kan ikut teman-teman gitu loh. Oh gitu. Temannya alergi pingin ikut alergi ya? Teman fobia apa? Aduh, aku fobia aja deh gitu. Padahal alergi itu gak enak Mbak ya? Iya betul. Jadi alergi tidak enak ya, karena memang dari gejalanya sendiri pun mungkin kalau yang ringan itu tadi contohnya misalkan hanya gatal-gatal saja gitu ya. Tapi kalau ada beberapa tingkatan gitu. Kalau yang tingkatannya memang sudah tinggi, berat, nah itu bisa sampai tadi sesak nafas, pingsan. Kemudian kalau misalkan dia tidak, ada yang sudah sampai ke obat-obatan. Jadi dia biasanya diberikan obat antihistamin ya, atau histamin. Nah itu bisa dengan cara injeksi atau suntikan. Nah kalau misalkan dia terkena alergen,
ada reaksi kemudian tidak ditangani dengan benar, nah itu Iya. bisa berakibat fatal. Nah itu yang memang harus diwaspadai. Jadi alhamdulillah ya, harus bersyukur kalau memang tidak ada alergi sebenarnya Iya, ya. makanya ini emang spesies yang sangat-sangat Betul. unik ya. Kalau pingin punya alergi. Sebenarnya ada juga sih ya, kalau orang alergi itu terkadang itu kita mikirnya orang yang manja. Oh iya bener. Karena Picky sedikit-sedikit gitu Mbak ya. betul, sedikit-sedikit Bener. Aduh nggak sedikit-sedikit bisa, nggak bisa karena Ah. alergi, tapi itu menyiksa sebenarnya kan. Iya benar-benar Iya, benar. Tapi tadi dengan membahas mengenai gejalanya Mbak ya. Betul, betul. Gejala itu sendiri seiring waktu apakah akan bertambah parah kalau tidak ditangani ataukah ya udah bakal gitu-gitu aja selama istilahnya nggak makan makanan yang alergi itu. Oke. Jadi kalau dari gejalanya sendiri memang dari tingkatannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Boleh Nah tuh itu gimana tuh? ya. Jadi kalau yang ringan seperti tadi ya, contohnya misalkan hanya gatal-gatal, kemudian bentol gitu ya. Kemudian batuk, bersin dan sebagainya. Tapi kalau yang sedang mungkin lebih intens ya dia ya. Jadi gatal-gatalnya atau bentolnya parah sampai bengkak gitu kan, kemudian besar dan sebagainya, dan durasinya juga lumayan lama. Oh, Kemudian nih kalau gitu. yang berat itu tadi ya, sampai ke pingsan, sesak nafas, nggak bisa, seperti orang yang memang tidak bisa bernafas ya, karena saking dia sistem imunnya melawan tapi nggak bisa gitu ya. Jadi reaksinya seperti itu. Nah, Oh karena pembekakannya di dalam gitu kali ya. Jadi iya, menyempit jadi saluran nafasnya iya, gitu ya. itu kalau yang sesak nafas bisa seperti itu, pingsan dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak tertangani dengan baik ya, itu ya jadi berakibatnya fatal. Kemudian bisa ditangani atau tidak bisa sebenarnya, tapi ditanganinya ini memang ada dari segi medis atau dari segi obat-obatan. Jadi ada memang yang kalau ringan biasanya kan ada orang yang alergi itu gatal-gatal gitu bisa langsung membeli obat anti alergi ya, obat anti alergi dan sebagainya, itu bisa meredakan gatal-gatalnya. Saya tahu nih, biasanya cetirizine. Iya betul. Oh, betul ya. Misalnya meredakan hanya itunya saja Iya. ya, tapi untuk seterusnya kan dia akan ketika ketemu dengan alergen atau makanan tersebut pasti akan ada reaksi tersebut. Oh berarti gitu. mengobatinya itu dari gejalanya aja ya, Iya, bukan dari gejalanya. Penyebab alergennya Betul, itu betul, ya. bukan. Oke, tapi hanya itukah yang bisa dilakukan atau kayak bisa istilahnya ada terapi tersendiri ya yang untuk Iya. menghilangkan alerginya sepenuhnya gitu. Oke, jadi kalau menghilangkan sepenuhnya sepertinya tidak bisa ya, atau belum gitu. bisa. Jadi selama kita bisa menjaga makanan yang itu tadi ya, yang menyebabkan dia alergi, insya Allah aman gitu ya. Tapi ketika terkena sedikit saja, nah itu akan menyebabkan reaksi. Jadi selama itu bisa dihindarkan, kita hindarkan. Kemudian memang harus siap siaga dengan obat-obatan gitu ya. Oke. Tapi Mbak, kalau saya tanya, ini kan tadi dari tadi kita nyebut ya, dibercandain alergi duit, alergi Betul. cinta, alergi kemiskinan gitu ya. Iya. Tapi yang ini kan kita bahas tentang alergi makanan ya. Iya. Itu yang biasanya ada tuh alergi apa sih Mbak? Kalau saya ngeliat tuh di TV kayak alergi kacang gitu ya. Betul, betul. Terus alergi protein tinggi. Itu apalagi biasanya alergi yang terjadi? Iya. Jadi biasanya kalau alergi pada makanan itu yang paling umum itu ada 8 ya alergen pada makanan yang sering kali orang itu terkena reaksinya gitu ya ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Yang pertama ada telur, kemudian ada ikan, kemudian ada kacang-kacangan tadi yang sudah disebutkan. Oh bener ada ya emang ya? Betul, Oh, ya. Terus oke. kemudian susu, kemudian kedelai, kemudian seperti seafood ya, seafood. Nah, seafood, gandum. Nah, itu juga ada beberapa yang memiliki alergi pada makanan tersebut. Jadi, ke-8 makanan tersebut jenis itu biasanya paling sering memicu dari reaksi alergi pada orang-orang. Gitu ya. Jadi dan ke-8 makanan tersebut biasanya sih kalau orang secara umumnya, oh ya berarti saya alergi seafood nih. Seafood misalkan. Aduh tersiksa banget sih, Iya. itu enak banget loh Mbak, sampai alergi. Aduh. Ya, seafood itu kan bermacam-macam ya. Iya. Jadi ada misalkan kepiting, udang, kerang dan Iya. sebagainya. Itu misal salah satu itu juga harus dihindari. Atau mungkin dari gandum. Nah, gandum ini kan kalau orang Indonesia sendiri nggak mungkin ya kita makan utuh gandum, kan memang Iya. tidak ada. Biasanya kan sudah berupa olahan. Iya udah kayak burung tuh makan gandum doang ya. Misalkan berupa tepung terigu. Nah, Oh, ini iya, kadang iya, orang-orang iya, yang iya. tidak paham. Jadi gandum di tepung terigu biasanya kalau orang-orang itu menghindarinya ya sudah makanan yang mengandung tepung terigu, misalkan kue, kemudian apalagi mie, kemudian apalagi
kue, roti dan sebagainya. Tetapi ada juga yang makanan-makanan yang mengandung tepung terigu atau atau gandum yang kadang kita tidak sadari. Itu gandumnya atau glutennya sih Mbak sebetulnya yang bikin alergi jadi, itu? Kalau alergi tersebut biasanya itu kandungan proteinnya. Oh gitu. Iya. Jadi di 8 makanan ini, kalau alergi itu biasanya dari proteinnya, kandungan proteinnya. Iya. Jadi 8 makanan tadi yang saya sebutkan penyebab alergen itu rata-rata dia mengandung protein yang lumayan tinggi. Iya. Emang agak problematik ya proteinnya kalau misal masuk dan emang tidak bisa menerima tadi ya. Iya. Justru dianggap sebagai ancaman gitu kali Mbak? Iya, betul. Oke. Kemudian nih Mbak, kalau kami dari melihat WhatsApp ini ada yang masuk ya dari 3135. Ini tanya, alergi ini sendiri pada anak-anak berbahaya nggak sih? Apakah harus segera dibawa ke dokter atau cukup tidak usah makan makanan yang alerginya? Okay. Jadi apakah butuh ekstra harus panik-panik gitu atau kayak pokoknya ini jangan yang penting menghindari aja. Tapi kan kalau gitu kan belum pasti Mbak ya itu alergi apa bukan? Betul. Iya. Gimana tuh? Jadi memang sebaiknya tahapan pertama adalah kita harus memastikan dulu apakah memang anak tersebut itu memiliki reaksi terhadap makanan tersebut. Jadi misalnya contoh tadi harus cek makanannya gitu ya. Kalau istilahnya kalau di tes atau diagnosa alergi itu ya kita uji cobakan dulu beberapa makanan dalam beberapa hari. Misal telur. Oh ya ternyata ada reaksi. Nah itu perlu kita waspadai. Setelah kita waspadai, memang salah satunya kita bisa menghindarkan anak-anak untuk mengkonsumsi telur. Tapi untuk solusi kedua adalah kita memang harus berkonsultasi dengan dokter. Apakah memang tersebut atau reaksi tersebut adalah karena alergi atau karena hal yang lain, misalkan karena keracunan atau karena apa, itu kan bisa ya. Atau misal dari pengolahannya yang memang tidak baik sehingga dia sakit dan sebagainya. Nah itu kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi memang sebaiknya tetap harus lakukan diagnosa, dilakukan tes, kemudian bisa memang kalau memang benar alergi ya kita sudah siap ya untuk melakukan pencegahan ataupun juga penanggulangan ketika ada reaksi alergi. Nah itu mengenai tesnya sendiri, saya tuh pernah ngelihat Mbak gambar orang tes alergi. Itu tuh kayak disuntik-suntik gitu, terus kayak bentol semua. Wah saya berarti ini alergi semua bahan makanan gitu katanya. Tapi boleh diceritakan mungkin biasanya prosedur yang dilalui seseorang yang tes alergi itu seperti apa sih? Bener dikasih bahan makanan itu atau kayak disuntikan zat tertentu atau gimana tuh? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau mendiagnosa seseorang terkena alergi atau tidak ada beberapa macam tes yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan uji coba makanan tadi. Jadi selama beberapa hari kita uji cobakan ke anak atau ke mungkin kita sendiri yang merasa alergi gitu ya. Kita uji cobakan dulu. Nah, kemudian ketika ada reaksi, kita bisa merujuk ke beberapa tes. Yang pertama ada tes tadi ya sudah disampaikan tes skin prick biasanya ya. Skin test ya. Nah, itu salah satunya dengan cara injeksi atau memberikan suntikan zat ya, zat-zat misalkan ada yang coklat, kemudian apalagi misalkan yang telur, ikan, seafood, kemudian apalagi susu. Itu diinjek ke kulit zat-zat tersebut? Iya, coklat gitu Mbak? Iya. Hah? Beneran tuh? Iya. Oh wow. Jadi mungkin itu ada ekstraknya ya, jadi bukan langsung gitu ya. Iya saya pikir kayak coklat batangan gitu dilelehin langsung disuntikin. Sebenarnya gitu. ada injeksi, ada juga yang mungkin karena kalau alergi itu kan dia terkena sedikit saja, entah itu dikonsumsi tidak dikonsumsi, hanya dioleskan saja dia sudah memiliki reaksi. Oh gitu ya. Jadi kalau reaksi itu kan dimakan atau dikonsumsi atau hanya terkena di kulit itu pun kalau orang yang sangat sensitif itu bisa juga terkena, bisa juga memicu reaksi. Jadi ada yang disuntikan, ada yang hanya dioles dan sebagainya, tergantung nanti reaksinya seperti apa. Nah itu jadi memang kalau tes kulit ini atau skin test ini memang membutuhkan beberapa waktu yang lumayan lama gitu ya, karena ada beberapa zat yang kita memang banyak ya yang dicurigai. Nah misal saya mencurigai ini dan ini, nah itu juga harus dicek gitu ya. Kemudian ada satu lagi tes imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E ini merupakan salah satu tes yang ada di sistem imun kita ya. Nah, imunoglobulin E ini salah satu zat ataupun hormon yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menangkal dari sistem dari alergi tersebut. Jadi kalau
alerginya, imunoglobulinnya tinggi, dia bisa memicu atau terkena alergi seperti itu. Jadi memang ada beberapa tes gitu ya, yang bisa menentukan atau mendiagnosa seseorang terkena alergi atau tidak gitu. Tapi biasanya kalau pas datang ke dokter atau ke ahli gizi gitu, yang biasa diberikan tes yang mana tuh Mbak? Jadi biasanya sih dilihat dari personal ya, atau dilihat dari orangnya. Misalkan memang dilihat dari gejalanya masih lumayan gitu ya, masih ringan, mungkin kita lakukan dari tes kulit terlebih dahulu, skin test tersebut. Tapi kalau misalkan memang dari skin test tersebut tidak ada hasil ya, misalkan tidak baik-baik saja, tapi dari paparan makanan atau alergen yang kita uji cobakan itu kok positif terus ya hasilnya, ada reaksi. Nah itu mungkin bisa kita lanjutkan ke tes yang imunoglobulin E tadi. Gitu. Ya. Berarti kan tadi kalau skin test itu kan bukan cuma satu bahan aja, dicobakan beberapa bahan. Iya, jadi kita bisa mengetahui ya kira-kira makanan apa sih yang membuat kita alergi. Oke, tapi itu dalam ngetesnya itu kan berarti waktunya berapa lama itu Mbak untuk bisa dari awal datang sampai pulang itu sampai berhari-hari atau cukup beberapa jam jadi aja? Biasanya sih berhari-hari ya. Jadi butuh beberapa sesi, tidak langsung satu sesi kemudian langsung gitu. Karena kita nggak mungkin ya memberikan suntikan atau injeksi gitu atau mungkin mengoleskan. Ya kasihan juga kalau misalkan sekaligus. Kasihan juga kalau misalkan dia alerginya lumayan banyak ya kan. Kita untuk alergi makanan itu kalau dari satu orang itu mungkin bisa saja dia memiliki beberapa alergi makanan. Berarti jadi nggak cuma satu aja, tapi kemungkinan untuk alergi lain-lainnya itu juga ada. Gitu. Iya, saya ada teman yang dia memiliki alergi beberapa macam makanan. Ya, jadi coklat, kemudian ayam, kemudian. Ih, nangis banget sumpah coklat sama ayam lagi. Kemudian beberapa daging ya, kalau nggak salah daging sapi dan sebagainya. Jadi memang dari beberapa makanan tersebut lah dia memang harus bisa memilah-milih gitu ya makanan yang harus dia konsumsi seperti apa sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi. Nah, sobat-sobatnya penasaran nih gimana sih cara memilah-milihnya setelah periksa tapi tetap ingin merasakan nikmat duniawi gitu Mbak ya. Masih bersama kami Mbak Zulia Setianingrum MGizi di Bincang Gizi membahas alergi pada anak. Oke, kalau tadi Sobat Selopos menyimak ya bahwa ternyata satu orang tuh punya bisa kemungkinan alerginya double-double gitu Mbak ya. Betul. Masih bersama dengan Mbak Zulia Setianingrum MGizi dan saya Algi Fari membahas alergi pada anak. Ini pada anak dan pada orang dewasa sebetulnya penanganan atau treatmentnya berbeda atau bisa sama gitu sih Mbak sebetulnya? Iya, baik. Jadi kalau penanganannya sendiri untuk alergi pada anak ataupun dewasa hampir sama ya Mas ya. Jadi iya, penanganannya hampir sama. Jadi ya secara sederhananya tadi ya memang kita harus memilah-milih dari makanan. Kemudian kita lanjutkan dengan tes atau diagnosa apakah memang benar alergi atau tidak seperti itu. Jadi memang tidak terlalu berbeda ya. Cuman saya lupa tadi ya menyampaikan bahwa untuk anak-anak dan dewasa kejadian alergi itu sangat berbeda. Lebih banyak pada anak-anak dibandingkan pada dewasa. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan tadi disampaikan bisa sembuh atau tidak. Nah itu sebetulnya saya juga ini masih menjadi suatu studi atau penelitian ya. Jadi kalau anak-anak gitu ya, misalkan pada saat anak-anak dia memiliki alergi telur ataupun ikan gitu ya, ternyata setelah beranjak dewasa, misalkan usia remaja atau dewasa, ketika dia mencicipi ya makanan telur ataupun ikan, nah itu tiba-tiba kok sudah tidak ada reaksi. Jadi ada beberapa studi yang menyampaikan bahwa ketika anak-anak dia memiliki alergi pada suatu makanan tertentu, kemudian ketika sudah remaja atau menginjak usia dewasa, dia bisa saja sudah hilang dari reaksi alerginya tersebut. Tapi kenapanya belum ditemukan ya, Mbak? Iya, bisa saja terjadi kalau dari beberapa literatur memang disampaikan bisa saja terjadi karena sistem imun atau kekebalan yang semakin meningkat, betul ya, semakin kuat. Jadi dia lebih kebal ya terhadap beberapa makanan ya, salah satunya mungkin terkait dengan makanan yang menyebabkan alergi itu tadi ya. Kemudian memang dari kejadiannya sih kalau dilihat rata-rata memang pada anak-anak paling banyak ya karena keturunan, karena sistem imunnya juga yang belum begitu kuat ya. Jadi terkena alergen sedikit saja bisa
memicu adanya reaksi alergi dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya tadi ya bisa saja kalau pas gede itu sembuh, tapi ya tetap jangan terlalu berharap-harap gitu Mbak ya. Iya. Lebih baik memang menghindari. Iya. Tapi nih Mbak, untuk tadi kan kalau Mbak Zulia sendiri menyebutkan inti dasarnya tuh jenis-jenis protein tadi itu ya. Iya. Kalau misal itu kan makanan-makanan bergizi semua tuh ya. Betul. Yang mana kalau dikonsumsi orang yang tidak memiliki alergi itu akan berdampak baik ya. Nah, orang alergi ini sendiri seharusnya tidak mengkonsumsi zat tersebut atau bisa mencari alternatif lain yang punya gizi yang sama, atau bagusnya gimana sih Mbak? Apalagi tadi kan protein kan kayak bagus nih untuk pembentukan tubuh, pembentukan otot dan jaringan sebagainya. Iya, jadi memang tidak semuanya ya Mas. Jadi tidak semuanya makanan yang mengandung protein tersebut menjadi alergen pada seseorang. Jadi makanya tadi mungkin salah satu tes atau diagnosanya adalah dengan cara skin test tadi untuk menentukan kira-kira jenis makanan apa sih atau makanan apa saja sih yang menyebabkan saya memiliki reaksi alergi ya. Jadi tidak semuanya. Jadi contohnya misalkan saya hanya alergi pada telur gitu ya. Oke, berarti kan masih ada makanan yang mengandung protein lainnya yang bisa kita konsumsi, misalkan ikan, kemudian ayam, kemudian kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, bisa kita penuhi dari makanan-makanan yang tidak mengandung alergen ya, atau tidak memicu reaksi alergi pada diri kita seperti itu. Jadi tidak harus semuanya kita hindari ya, tapi hanya makanan-makanan yang memicu reaksi alergi saja. Oke, jadi masih aman gitu Mbak ya, masih betul. bisa ada alternatif lain yang bisa Anda konsumsi Sobat Selopos. Tapi untuk alergi ini sendiri bisa itu nggak sih Mbak, ada istilahnya makanan terkhusus atau makanan sendiri yang bisa membantu istilahnya biar lebih secure lah istilahnya, nggak yang terlalu rewel banget nih alerginya? Apakah tidak ada? Jadi kayak bakal sama aja, ya udah pokoknya menghindari aja, ya udah selesai gitu. Apa ada makanan yang justru ya bisa istilahnya dikit-dikit membantu gitu? Oke, jadi kalau dari kasus alergi ini memang sebenarnya sih lebih amannya kita memang menghindari dari makanan tersebut. Jadi tidak ada kok kita mengkonsumsi makanan apa sehingga nanti alerginya lebih berkurang atau reaksinya lebih tidak ada ya. Tapi memang hanya satu, kita harus menghindari saja atau membatasi gitu ya. Nah, menghindari atau membatasi ini juga berbeda-beda. Kalau misalkan reaksinya masih ringan, masih aman gitu ya, atau misalkan kalau saya alergi coklat misalkan ya, saya mengkonsumsi 1 kotak kecil aja misalkan itu aman. Tapi ketika saya konsumsinya 2 kotak, nah itu sudah memicu reaksi alergi. Oh, berarti batasnya juga beda-beda tiap orang ya? Beda-beda tiap orang. Nah, itu juga bisa misalnya mau cheating atau mau saya udah lama banget gak makan coklat gitu kan, saya makan deh 1 kotak aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu memang bisa seperti itu. Jadi tidak harus menghindari, tapi ada juga yang orang ketika hanya sedikit saja, tadi misalkan saya sampaikan dia tidak mengkonsumsi makanan, tetapi hanya terkena ya, misalkan kemarin ada beberapa yang menceritakan kepada saya dia alergi susu, kemudian dia hanya terkena cipratan susu, itu juga bisa menyebabkan alergi. Jadi terciprat oleh susu loh guys. Gimana ceritanya bisa kecipratan ya? Jadi langsung bereaksi. Iya, itu juga bisa menyebabkan reaksi. Jadi memang macam-macam ya, kita harus bisa melihat ya. Nah itu ya. Jadi berbeda-beda setiap orang untuk reaksinya. Nah kalau misalkan kebetulan saja dia reaksinya aman-aman saja atau masih dalam kondisi yang ringan, oke saja dia misalnya cheating atau mengkonsumsi dikit deh aman gitu ya. Tapi ada juga yang seperti itu, hanya sedikit saja dia sudah menimbulkan reaksi gitu. Terus nih Mbak, saya terinspirasi sebuah pertanyaan dari saya menonton sebuah film nih, film horor kebetulan ya. Intinya tuh ada si korban ini tuh dia diajak ke pesta, terus sama kakaknya ini ditawarin makanan. Kakaknya itu tahu kalau si adanya ini alergi coklat bener. Tapi kakaknya nggak tahu kalau makanan di pesta itu tuh ternyata mengandung coklat. Akhirnya ini adanya dijejelin ya. Ini makan. Ternyata ada coklatnya. Nah kalau orang yang nggak tahu, nggak sengaja mengonsumsi alergennya itu, penanganan pertama nih harus ngapain Mbak? Apalagi jumlahnya banyak, dia nggak tahu nih.
Apakah harus buru-buru mengonsumsi obat atau kayak ada penanganan pertama lain yang bisa dilakukan? Oke, ya. Jadi memang kita lihat dulu sebenarnya masih dari reaksinya. Kita lihat dulu seperti apa sih reaksinya. Tapi memang kalau sudah benar-benar dia ada alergi, ya memang sebaiknya, apalagi kalau konsumsinya lumayan banyak ya. Iya, soalnya kalau di film itu sampai meninggal gitu, bahkan serem ya. Iya. Nah, apalagi kalau seperti itu ya benar-benar harus sudah harus ditangani oleh medis ya, ke dokter, atau ya ketika misalkan dia memiliki obat ya silahkan dia konsumsi obat. Tapi kalau misal jumlahnya lumayan banyak seperti yang tadi dan reaksinya lumayan berat, nah itu tadi ya salah satunya dia harus sudah memiliki cadangan dari obat-obatan, misalkan injeksi dari antihistamin dan sebagainya, begitu. Oke. Tapi ini untuk orang yang begitu mendengar siaran kita kali ini terus langsung aware, saya mau tes alergi deh biar kedepannya aman, atau anak saya mau saya bawa tes. Itu tersedia di seluruh rumah sakit atau kayak hanya ada beberapa tempat sih, Mbak? Iya, biasanya kalau di rumah sakit memang sudah ada ya, Mas ya. Biasanya terutama untuk yang memiliki spesialis kulit gitu ya. Oh, spesialis kulit ya? Iya. Berarti polikulit itu atau polikulit ya? Polikulit itu biasanya juga dia akan mencoba gitu ya, memeriksa apakah memang ada alergi atau tidak pada seseorang. Oh, berarti nggak harus ke kota besar dulu gitu ya? Tidak perlu. Oke, jadi bisa sobat-sobat, karena saya dengar katanya harus ke Semarang dulu katanya gitu. Ternyata memang di rumah sakit yang ada polikulit dan kelamin apa ya jadi satu ya? Bener ya? Iya. Itu bisa Anda cek sobat Slowpost. Nah, sekali untuk Anda yang mau bergabung masih kami nanti ya di WhatsApp kami 081226103103. Kami masih ada satu sesi terakhir bersama dengan Mbak Zulia Setianingro MGizi. Tetap bersama kami di 103 Slowpost FM. Ya, Sobat Slopo, di sesi terakhir bersama dengan saya Al-Ghifari dan juga Mbak Zulia Setianingro MGizi membahas alergi. Ini memang banyak terjadi pada anak-anak begitu ya. Tapi apakah setiap orang tua tersebut harus waspada tentang alergi ini atau kayak ya udah sih gitu, Mbak? Karena apakah memang kasusnya sebanyak itu atau kayak presentasi di Indonesia sendiri masih yang rendah lah gitu? Iya, jadi kalau alergi sendiri ya, terutama pada anak-anak memang lumayan banyak ya, Mas ya. Cuma banyak orang tua yang tidak aware gitu ya. Jadi misalkan anaknya mengkonsumsi apa, kemudian gatal-gatal atau adanya bentol dan sebagainya, itu ya dianggapnya mungkin biasa aja nih gitu ya. Mungkin reaksi yang lain atau gejala yang lain, atau mungkin gatal-gatal karena apa gitu karena ya. Jadi debu atau karena kotor ya, bukan makanannya ya. Betul dan sebagainya. Jadi memang harus kita waspadai dari awal, terutama kalau kita penanganannya mulai dari awal, kita tahu anak kita misalkan terkena alergi, kita bisa mengatasi atau menanganinya secara dini gitu ya. Oh iya, anak saya ada alergi, berarti untuk seterusnya seperti ini penanganannya, sehingga tidak berlanjut gitu ya ke istilahnya kayak tadi mungkin ceritanya Mas Ghifari tadi, kalau ada film kemudian dia mengkonsumsi coklat yang lumayan banyak, nah itu kan bisa menyebabkan resiko yang lebih berat lagi gitu kan, dibandingkan ketika kita paham atau tahu gitu ya secara awal atau secara dini, oh iya anak saya terkena alergi, berarti saya harus membatasi atau mengurangi konsumsi seperti ini gitu. Tapi tes yang tadi dilakukan semakin awal semakin dini berarti semakin lebih bisa menghindarkan gitu, Mbak ya. Betul. Tapi kalau pas masih bayi gitu aman gak sih, Mbak, tesnya? Nah itu biasanya kalau anak-anak minimal berapa tuh? Jadi biasanya kalau bayi itu kan belum terlalu banyak kita berikan makanan ya, yang macam-macam. Jadi paling kalau usia 6 bulan itu kan baru MPASI, baru mungkin beberapa makanan saja ya. Kemudian menginjak mungkin nanti 1 tahun dan sebagainya, itu baru ke banyak makanan yang bisa kita, jenis makanan, variasi makanan yang baru bisa kita berikan ke anak-anak. Nah dari situ biasanya dari usia-usia 1 tahun ke atas itu biasanya mungkin sudah bisa terlihat ya. Atau di usia-usia 6 bulanan itu misal kita berikan MPASI yang dia tinggi protein, misal telur, kemudian susu, kemudian ikan dan sebagainya, kemudian ada reaksi, nah itu juga bisa nanti kita waspadai gitu ya. Oh ya, ini kayaknya
mengarah ke alergi deh atau seperti apa begitu. Jadi lebih ini biasanya sih dari usia 6 bulan atau nunggu saja dari usia 1 tahun yang kita bisa memberikan beberapa variasi atau jenis-jenis macam makanan sehingga kita bisa tahu oh iya anak saya ada reaksi alergi di beberapa makanan ini dan ini begitu. Oke, jadi tadi amannya ya ketika sudah mengonsumsi banyak makanan ya. Iya betul. Iya, karena kalau pas masih bayi kan, tapi ada nggak sih Mbak yang bayi alergi ASI gitu, ada nggak? Bayi alergi ASI. Nah, sebenarnya ini lebih ke intoleransi ya. Oh, laktos intoleransi ya. Laktos intoleransi itu. Jadi apa namanya? Memang ada suatu hormon atau zat ya di dalam tubuh manusia tersebut yang dia kurang sebenarnya bisa mentoleransi laktosa, tetapi karena berkurang ya atau kekurangan, jadi akhirnya ketika dia mengkonsumsi laktosa atau terkena laktosa, dia memiliki gejala, ada timbul gejala seperti itu ya. Kalau ASI biasanya sih lebih ke ini ya, misalkan kalau dilihat secara umum ya, terkena di pipi biasanya kalau orang lihat di bayi itu kan ada yang pipinya kemerahan kemudian gatel atau seperti bintik-bintik. Nah itu bisa juga seperti itu, tapi sebenarnya bukan alergi ya, tapi itu reaksi saja. Dan itu pun reaksinya sesaat biasanya gitu. Karena kulit bayi kan masih sensitif banget ya. Iya. Masih tipis, masih merah gitu Sobat Slopo. Jadi memang Anda sebagai orang tua Sobat Slopo, saya jangan mentang-mentang alergi diobati gampang terus jadi acuh Mbak ya. Betul. Boleh mungkin Mbak diinformasikan gimana nih kalau misal ada orang tua yang merasa anaknya terkena alergi, terus harus periksa kemana, atau istilahnya mungkin bisa digambarkan kisaran uangnya mungkin untuk menangani tesnya tersebut gitu. Iya baik. Jadi kalau misalkan memang anak-anak ya orang tua memiliki anak-anak yang sudah dicurigai terkena alergi, yang pertama memang kita harus menyeleksi makanan yang pertama, atau uji coba makanan dulu, kira-kira yang menyebabkan alergi itu apa saja, telur kah, ikan kah, atau apa. Nah kita uji cobakan selama beberapa hari, oh iya ternyata setiap kali kita berikan makanan ini timbul reaksi alergi. Nah, kita catat dulu, kita list dulu kira-kira makanan apa saja. Kita eliminasi yang memang tidak menyebabkan alergi. Kita centangi yang menyebabkan alergi. Nah, dari list tersebut baru kemudian kita bisa konsultasikan ke dokter. Mungkin di awal kita bisa ke dokter anak dulu ya. Kita konsultasi ke dokter anak dulu. Seperti ini disampaikan gitu ya. Nanti biasanya dari dokter anak akan merujuk ke dokter yang memang sesuai gitu ya dengan gejalanya. Oh ya mungkin Bu ini karena ada reaksi alergi nih. Nah, mungkin setelah itu bisa kita lakukan tes diagnosa ya, misalkan lebih ke skin test tadi atau ke tes yang imunoglobulin E dan sebagainya. Jadi dari situ dulu kita upayakan, kemudian kita baru bisa mengetahui apakah anak kita alergi atau tidak gitu. Oke, jadi ke dokter anak dulu ya. Betul. Karena di sana kita kan juga yang bukan orang medis kan nggak bisa langsung tiba-tiba ke dokter kulit gitu ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih sekali Mbak Zulia Standing Room MGZ atas waktunya, informasinya. Setelah ini agendanya apa nih Mbak? Setelah ini pulang ya. Saya menunggu hujan Sobat Slopos ya. Nah, kami tuntaskan perbincangan Sore Gizi bersama dengan Mbak Zulia Setianegro MGZ dari Persagi. Terima kasih sekali lagi Mbak, sehat-sehat selalu. Sama-sama Mas Gifari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke Sobat Slopos yang masih menyimak Stratega Slopos FM, jangan kemana-mana ya. Walaupun kita tuntaskan, tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti. BTW ada WhatsApp yang masuk nih, tapi ini kayak cerita aja sih dari Pak Sriatno ya. Aku kalau makan udang hasil tangkapan di sungai pasti biduren. Oh iya, istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya biduren, betul sekali. Jadi memang ini berarti protein ini Pak. Nanti langsung aja bisa periksa deh. Ini udangnya udang yang hasil tangkapan sendiri atau udang yang beli di pasar juga, kan nggak tahu juga ya. Jadi bisa langsung aja tadi ya. Kalau udah gede ya langsung ke dokter sendiri ya, nggak perlu diantar. Harus ini kami tuntaskan bincang sore dan kami akan berlanjut ke zona 103. Tetap bersama kami.